Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Selamat berjumpa kembali dengan pembelajaran Ibu di sini dengan administrasi infrastruktur jaringan. Oke, untuk materi kali ini, pertemuan kali ini, kita masih membahas tentang apa sih itu AIJ atau administrasi infrastruktur jaringan. Tugasnya seperti apa? Alat yang dibutuhkan untuk administrasi infrastruktur jaringan itu apa? Oke, kita bahas pada pertemuan kali ini. Oke, sebelum Ibu membahas lebih lanjut tentang materi AIJ itu sendiri yang tadi telah Ibu jelaskan, materi yang akan dipelajari di AIJ kelas 11 itu tentang apa aja sih? Kalau kemarin kita ngebahas tentang pembahasan atau materi yang ada dalam AIJ, gitu ya. Nah, kalau di sini adalah yang akan dipelajari dalam AIJ itu di kelas 11 apa aja. Dan di sini ada 7 poin, ya. 7 KIKD dalam pembelajaran AIJ di kelas 11 ini. Yang pertama yaitu mengevaluasi dan mengkonfigurasi VLAN. Jadi kita akan menjelaskan apa itu VLAN, bagaimana cara pengkonfigurasi VLAN pada jaringan. Terus mengevaluasi permasalahan. Yang kedua, mengevaluasi permasalahan dan melakukan perbaikan konfigurasi pada VLAN. Yang ketiga, memahami proses routing dan mengkaji jenis-jenis routing. Jadi di sini kita akan menjelaskan apa itu routing, bagaimana cara proses kerja routing, dan apa saja sih jenis-jenis routing itu sendiri. Dan di sini yang keempat itu mengevaluasi routing statis dan mengkonfigurasi routing statis. Nah, jenis dari routing itu ada yang disebut dengan routing statis. Apa itu routing statis? Bagaimana cara mengkonfigurasinya? Terus yang kelima, mengevaluasi permasalahan routing statis dan memperbaikinya. Jadi, setelah kita mengetahui dan mengkonfigurasi, kita mengevaluasi apa sih permasalahan pada routing statis dan bagaimana cara memperbaiki konfigurasi routing statis itu. Yang keenam, mengevaluasi routing dinamis dan mengkonfigurasi routing dinamis. Jadi ada dua di sini jenis routing. Yang kedua yaitu routing dinamis. Yang ketujuh, terakhir mengevaluasi permasalahan routing dinamis dan memperbaiki konfigurasi routing dinamis. Oke, itu adalah materi yang akan kita pelajari di AIJ kelas 11 ini. Lanjut. Nah, yang kemarin kita telah bahas pengertian dari apa itu administrasi infrastruktur jaringan. Kemarin kita bahas penjelasan per poin, apa itu administrasi, apa itu infrastruktur, dan apa itu jaringan. Nah, kita lebih mendetail sebenarnya AIJ itu seperti apa sih? Nah, gitu. Yang kemarin kita bahas yaitu AIJ atau administrasi infrastruktur jaringan adalah salah satu mata pelajaran di kelas 11 ini yang mempelajari cara atau proses bagaimana kita membangun suatu sarana komunikasi yang kompleks. Kompleks di sini adalah bagaimana caranya kita membangun suatu jaringan komunikasi, baik itu jaringan besar atau kecil, tapi secara terstruktur dan rapih. Nah, kompleks kan kalau misalkan kita tahu, kita lebih tidak asing dengan kata kompleks itu, kita akan teringat dengan rumah, ya, blok perumahan, kompleks B1 atau kompleks A10. Jadi lebih tertata lagi gitu. Jadi ketika kita akan mengirimkan suatu data, kita sudah
tahu alamat yang tepat untuk mengirimkan datanya, dan tidak akan terjadi tabrakan ketika pengiriman itu terjadi gitu, atau tidak akan terjadi adanya crash ya. Nah, AIJ itu sendiri atau administratif infrastruktur jaringan itu sendiri adalah sebuah pekerjaan dari seorang administrator. Ya. Jadi kan kalau dalam ilmu komputer itu ada pekerjaan yang disebut dengan programmer, administrator, teknisi, dan sebagainya. Nah, di sini adalah AIJ itu adalah salah satu tugas dari seorang administrator ya, karena di sana jelas ya administrasi, berarti tugas dari seorang administrator jaringan. Tugasnya untuk apa? Nah, tugasnya di sini adalah untuk mengatur sebuah jaringan komputer ya. Dia sebagai pengaturnya, baik itu dalam jaringannya yang skala kecil atau skala besar ya. Bisa dilihat gambar di samping maaf, bisa dilihat gambar di samping contoh dari salah satu seorang administrator yang sedang mengecek ya, jaringan yang ada dalam sebuah gedung ya. Di sana terdiri dari beberapa banyak kabel-kabel. Nah, itu dia sedang melakukan sebuah pekerjaan seorang administrator itu sendiri. Nah, apa sih tugasnya? Gitu. Tugasnya yaitu yang pertama adalah menginstal dan mengkonfigurasi server. Jadi kita install dulu si servernya dan kita konfigurasi server yang akan kita gunakan dalam sebuah jaringan. Gitu ya. Terus yang kedua, install dan konfigurasi aplikasi. Nah, di sini aplikasi yang dibutuhkan oleh server. Misalkan aplikasi layanan-layanan yang dibutuhkan oleh si klien itu sendiri ya. Jadi si server menginstal dan mengkonfigurasi aplikasi di server, itu aplikasi seperti sejenis layanan untuk memberikan layanan kepada klien-kliennya. Yang ketiga, membuat dan mengelola penggunaan jaringan. Jadi kita membuat jaringan dan mengelola si user jaringan itu sendiri gitu, atau si servernya itu sendiri kita dikelola gitu. Terus yang keempat yaitu mencadangkan dan memulihkan file. Nah, di sini tugasnya kenapa harus dicadangkan? Karena itu sebagai salah satu keamanan juga ya, keamanan dalam penyimpanan sebuah file. Jadi ketika misal komputernya ada atau jaringannya ada kerusakan dan sebagainya, file yang salah satu terhapus ya, yang satunya masih ada tersimpan rapi. Jadi nah, ini juga salah satu fungsi dari sebuah file dalam komputer ya, bukan dalam jaringan saja. Jadi apapun itu sebuah file yang kita simpan, baik itu dalam komputer atau dalam handphone atau dalam laptop, itu kita harus selalu mencadangkan file itu sendiri. Karena bisa saja HP-nya terreset, atau mungkin di laptop si filenya kehapus sama virus dan sebagainya. Jadi kita harus selalu mencadangkan file itu sendiri ya. Nah, dan memulihkan file. Nah, misalkan filenya yang telah rusak, kita bisa pulihkan. Nah, tapi tidak sebagian tipe file yang kita bisa pulihkan. Nah, makanya harus selalu kita cadangkan itu file itu sendiri. Yang kelima yaitu mengkonfigurasi keamanan sistem. Nah, supaya si jaringannya itu tetap terjaga, datanya tidak tersebar luas kemana-mana keluar. Misalkan kita mempunyai data penting dalam sebuah jaringan itu, nah makanya kita harus
mengkonfigurasi keamanan sistem atau yang disebut dengan firewall-nya ya. Jadi lebih harus ditingkatkan lagi firewall-nya dalam keamanan sistem. Nah, firewall itu adalah salah satu materi yang ada dalam AIJ. Nah, tapi kita dipelajarinya itu di kelas 12 ya. Yang terakhir yaitu mengelola alat pemantau jaringan. Jadi kita bisa mengelolanya, itu si administrator itu untuk mengelola alat pemantau jaringan. Jadi alat pemantau jaringan itu maksudnya jadi kita bisa ngecek jaringannya, misalkan stabil atau tidaknya itu bisa dipantau dalam jarak jauh juga gitu. Tidak harus selalu standby di tempat, terkecuali misalkan ada perangkat yang rusak, misal kabel dan sebagainya. Tapi kalau misalkan sistem gitu, itu kita bisa dipantau dari jarak jauh gitu ya. Nah, itu tugas dari administrator infrastruktur jaringan. Nah, di sini ada beberapa macam alat konfigurasi jaringan. Ya, ini salah satunya aja ya, yang pokok gitu. Ini untuk membangun sebuah jaringan atau mengkonfigurasi jaringan. Nah, ini salah satu alat dalam konfigurasi jaringan yang sangat kecil ya. Jadi yang kita butuhkan adalah router, kabelan yang tipenya itu UTP ya, kabel UTP, dan menggunakan konektor RJ45. Terus kita menggunakan switch, membutuhkan switch, repeater, terus kartu nirkabel, modem, hub, access point. Apa sih itu router? Router adalah sebuah perangkat keras jaringan ya, yang berfungsi untuk membagi jaringan internet. Nah, sini adalah tugasnya si router itu adalah untuk membagi jaringan internet ya. Terus kabelan berarti kalau kabel berarti adalah alat penghubung ya. Nah, alat penghubung, kenapa menggunakan tadi ini jenisnya adalah kabel UTP ya. Kenapa menggunakan kabel UTP di sini adalah karena ini contoh konfigurasi jaringan yang sangat kecil, dan UTP itu adalah kabel yang dipilih karena lebih mudah dalam hal maintenance ya, dan lebih murah gitu dalam biaya gitu ya, itu untuk kabel UTP, dan menggunakan konektor RJ45 karena itu untuk pas dalam kabel UTP sendiri. Oke. Terus switch, apa itu switch? Switch adalah perangkat keras jaringan yang berfungsi untuk memecah jaringan dari satu server menjadi beberapa klien. Jadi misal di sini kan kita butuh untuk dari satu komputer ke beberapa komputer yang lainnya untuk membagi jaringan gitu. Nah, itu yang kita butuhkan adalah switch. Switch itu bisa berkelipatan dari 4, 8, 16, 32 ya. Itu untuk port-port pada switch. Nah, di sini ada repeater. Repeater di sini bentuknya yang WiFi ya. WiFi repeater. Nah, di sini lihat antenanya ada beberapa biji, yaitu ada 4 ya. Nah, apa sih berarti di sana fungsinya? Yaitu fungsinya adalah perangkat keras jaringan yang berfungsi untuk memperkuat sinyal itu sendiri. Ya, memperkuat sinyal untuk jaringan. Ya. Terus kartu nirkabel. Nah, kartu nirkabel itu adalah ini dipasangnya bisa di komputer ya, yang belum mempunyai jaringan nirkabel. Nah, kalau misalkan untuk laptop kan dia sudah dipasang ya untuk kartu nirkabelnya itu sendiri. Jadi udah dipasang jaringan WiFi, hotspot dan sebagainya. Jadi di sini kartu nirkabel adalah berfungsi untuk PC yang belum mempunyai nirkabel itu sendiri ya, jaringan nirkabel.
untuk menerima koneksi jaringan nirkabel itu sendiri ya, kartu nirkabel. Nah, modem di sini ya. Modem di sini adalah fungsinya perangkat keras jaringan yang memiliki untuk merubah sinyal. Nah, modem itu fungsinya adalah perangkat keras yang berfungsi untuk merubah sinyal dari sinyal analog ke sinyal digital. Modem itu ada beberapa macam ya bentuknya. Ada yang bentuknya seperti USB, ada yang bentuknya seperti ini tab ya, jadi macam-macam. Hub, apa itu hub? Hub adalah di sini adalah jaringan atau perangkat keras jaringan yang memiliki fungsi untuk membagi jaringan dalam satu server. Nah, biasanya hub ini digunakan untuk jaringan LAN ya. Nah, apa sih ini bentuk hub sama switch itu hampir sama. Nah, tapi ada perbedaan dalam cara kerjanya itu sendiri ya. Nah, kalau hub itu fungsinya dia hanya untuk membagi jaringan dari server ke klien tanpa bisa mengatur dan membatasi paket data yang terkirim. Tapi switch itu dia memiliki kelebihan yaitu bisa mengatur dan membatasi jaringan paket data yang dikirim kepada klien itu sendiri ya. Itu perbedaan hub dan switch gitu ya. Nah, terus access point di sini adalah fungsinya untuk mentransmisikan sinyal wireless atau sinyal nirkabel yang diterima dari router atau kabel jaringan, sehingga sinyal yang diterima oleh klien bisa lebih baik. Jadi si access point itu mentransmisikan si sinyal ya, sinyal yang diterima oleh klien. Nah, ini 8 alat ini adalah alat yang sangat wajib untuk membangun atau mengkonfigurasi sebuah jaringan ya. Jadi kalian harus tahu apa saja yang kita butuhkan untuk membangun sebuah jaringan, alat-alatnya. Nah, di sini yang terakhir adalah aplikasi yang dipakai untuk membangun sebuah jaringan itu sendiri. Nah, di kelas 11 kita akan belajar Cisco, karena aplikasi yang digunakan itu kita menggunakan di AIJ itu kita menggunakan Cisco dan Mikrotik ya. Nah, kalau untuk di kelas 11 kita akan belajar bagaimana kita menggunakan aplikasi Cisco ini. Nah, Cisco ini adalah aplikasi yang digunakan pada jaringan luas ya, atau bisa digunakan dengan WAN, atau bisa juga dengan LAN ke LAN ya. Jadi di sini kita berfungsi untuk bagaimana kita membangun sebuah jaringan. Nah, kita bikin sebuah simulator ya, simulator. Di Cisco itu adalah aplikasi simulator. Bagaimana caranya kita mengatur lalu lintas data, membangun jaringan. Sama membangun jaringan, bagaimana caranya nih kita mengatur si lalu lintas data ini sendiri. Apakah jaringan yang kita bangun itu akan baik ya, cara pengirimannya atau mengatur lalu lintas yang sebagainya itu akan baik atau tidak gitu. Jadi sebelum kita membangun langsung, nah kita membuat simulatornya terlebih dahulu. Di sini di Cisco ini, di sini ada gambarnya. Nah, di sini kita membuat simulator. Kita akan di sana terdiri ada dari router ya, ini router, ini switchnya.
artinya terdiri dari beberapa PC. Di sini kita kasih IP address. Nah, balik lagi untuk administrasi itu adalah jaringan yang kompleks. Makanya di sini kita kasih IP address dalam setiap PC ya, supaya kita lebih tahu ketika kita akan mengirimkan sebuah data, dan lalu lintas jaringannya itu akan lebih tertata rapi ya. Nah, mungkin kalian di kelas 10 sudah mempelajari apa itu namanya IP address, bagaimana cara fungsinya IP address, ada berapa kelas IP address. Nah, di sini kita langsung mempraktekannya. Nah, IP address itu fungsinya seperti ini. Dia memberikan identitas pada sebuah PC. Supaya apa? Supaya lebih jelas dalam pengiriman sebuah data. Di switchnya, kenapa switchnya di sini ada 2? Ini salah satu contoh karena jaringan yang LAN ya. Ini salah satu jaringan LAN yang terdiri dari 2. Nah, itu ya. Nah, di sini terdiri dari 6 PC, yang 6 PC yang dibagi 3 ya. Dibagi masing-masing switchnya itu mempunyai 3 PC itu sendiri ya. Nah, kita nanti akan belajar bagaimana cara menggunakan Cisco itu sendiri. Oke. Mungkin sekian dari Ibu untuk materi kali ini ya. Nanti di akhir video ini Ibu nanti akan meng-sharekan quiz ya. Jadi setelah kalian menyimak video ini, silahkan isi atau jawablah quiz yang Ibu sharekan ya, supaya kalian lebih memahami dan lebih mengerti lagi materi yang tadi Ibu sampaikan. Oke, sampai jumpa, sehat selalu dan tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.